Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita ada semacam pertanyaan dari teman-teman ya. Kadang ada yang masuk ke DM maupun ke medsosnya saya masih mengenai pembahasan air hijau ya teman-teman, karena ternyata nggak habis-habis ini pembahasannya, karena masih ada yang penasaran, banyak mungkin yang penasaran tentang air hijau untuk media kutu air dan moina. Mungkin kali ini akan saya coba berikan, ya bukan bermaksud menggurui ya, sekali lagi teman-teman, mungkin nanti kita bisa sharing aja beberapa plus minus tentang media air hijau, mungkin tips dan triknya gimana media air hijau itu digunakan untuk kultur moina atau kutu air ya teman-teman. Mungkin saya coba share ya sama teman-teman. Untuk media air hijau yang sering digunakan, kira-kira plusnya apa Bang? Nilai positifnya apa Bang? Kalau yang berdasarkan pengalaman saya, yang pertama hasilnya memuaskan ya teman-teman, hasilnya banyak. Ketika kita terapkan media air hijau untuk kultur moina atau kutir, hasilnya luar biasa. Berikutnya bersih ya, tentunya karena bahan-bahannya terukur, itu kebersihannya terjamin ya teman-teman. Jadi meskipun ada residu-residunya kan nanti kita saring ya, jadi airnya teman-teman bersih dan tidak ada bau kotoran-kotoran dari sumber-sumber lain. Kalau teman-teman rajin membersihkan, jauh dari hama-hama kayak ulat, terus jentik-jentik dan sebagainya. Kemudian yang pastinya tidak bau. Pada awalnya memang akan berbau kurang sedap, tapi ketika si air hijau itu matang, nanti akan berbau wangi teman-teman. Setelah 7-8 hari dia akan berbau wangi. Jadi baunya seperti rumput. Nah, kalau kita salah satu tanda kematangan itu baunya seperti rumput, sudah bau segar. Nah, itu siap untuk memasukkan starter moina. Kemudian hasil kutirnya sendiri bersih ya. Kita tidak usah ragu, hasil kutirnya sendiri bersih. Beda kalau kita dapatkan dari alam atau dari selokan atau dari sungai, dari sawah dan sebagainya, masih beresiko banyak hama-hama dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pastinya kutirnya sendiri sehat, warnanya menunjukkan warna merah yang bagus. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, kalau airnya subur, pengolahannya teman-teman benar, banyak yang gendong telur, jadi kelihatan dari atas warna putih di punggungnya kutir itu ya teman-teman. Kemudian kalau berikutnya, kalau boleh saya bilang, apa sih minusnya dari media air hijau ini? Yang pertama, sedikit repot sebenarnya teman-teman. Sedikit repot kenapa? Terutama untuk teman-teman yang dalam tanda kutip kurang sabar. Jadi karena prosesnya sendiri lama dan takaran pupuknya tertentu, nah, kadang kebutuhan kutir kan setiap hari. Jadi mungkin teman-teman yang butuhnya buru-buru akan kurang sabar, harus menunggu airnya matang dalam waktu 7-8 hari. Itu pun nanti setelah masuk starter 3-4 hari kemudian baru kita bisa panen. Jadi waktunya yang cukup lama.
Nah, gimana sih cara menyiasatinya? Biasanya kita harus siapkan lahan yang wadah atau tempat untuk media ini yang cukup banyak ya teman-teman. Itu juga kita jadi makan biaya lagi. Terus kemudian biaya pupuknya sudah pasti, karena kalau teman-teman membuat media air hijau ini cuma sedikit, nah hasil yang akan kita dapatkan juga sedikit. Jadi bagus mana nih, medianya besar atau medianya kecil? Nah, bagus yang media besar atau luas, penampangnya luas itu akan lebih bagus. Karena ketinggian media sendiri tidak perlu terlalu tinggi, paling tinggi 10-15 cm saja. Kalau teman-teman terlalu tinggi juga akan membuang pupuk dan biaya air misalkan dan lain sebagainya. Kemudian karena waktunya yang panjang ya teman-teman, sampai 7 hari, teman-teman minimal menyediakan 7 tempat untuk kultur. Jadi supaya teman-teman bisa panen setiap hari. Nah, lebih bagus lagi kita siapkan 7 tempat untuk kultur dan 7 tempat untuk kultur air hijaunya dan 3 tempat untuk kultur moinanya, karena moina sendiri akan masuk ke masa puncaknya ketika dia masuki usia 3-4 hari setelah masuk ke media air hijau. Jadi kalau teman-teman buat media air hijau hanya di 1 atau 2 tempat, teman-teman akan buang waktu. Ya, sekali lagi buang waktu. Jadi sia-sia menunggu waktunya terlalu lama karena kematangan 7-8 hari itu. Jadi teman-teman kalau ingin menyiasati bisa panen moina atau kutir setiap hari, teman-teman harus siapkan lahan yang cukup banyak. Nah, itu minusnya, salah satu minusnya juga. Kalau teman-teman lahannya nggak punya lahan atau di lahan sempit, pastinya teman-teman akan kesulitan. Kemudian berikutnya, jadi air hijau ini teman-teman sebenarnya ya fitoplankton, alga. Nah, jadi bukan sembarangan air yang berwarna hijau. Jadi bukan sembarangan air di sungai yang warnanya hijau terus kita serok, nah itu kutir akan hidup, tidak seperti itu. Jadi ada jenis-jenis alga tertentu, fitoplankton tertentu yang sangat disukai oleh moina atau kutir ini. Jadi dan si alga ini juga sangat rentan terhadap suhu udara atau cuaca. Jadi itu salah satu ya boleh dibilang minusnya ya dari sistem ini. Jadi teman-teman mungkin di media sosial sekarang banyak juga yang jual resep kutir dan lain sebagainya pakai media ini. Nah, ternyata ketika kita beli hasilnya pun belum tentu sama dengan satu dengan yang lain. Kenapa? Dikarenakan setiap daerah mempunyai suhu yang berbeda-beda, iklim berbeda-beda, dan kualitas air dan pH air yang berbeda-beda. Jadi kemungkinannya dengan sistem tersebut itu akan berbeda juga ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke mungkin sedikit tips gimana sih supaya kita kultur air hijau ini tingkat keberhasilannya lebih bagus ya teman-teman. Mungkin yang pertama, karena ini air menggunakan pemupukan, teman-teman harus perhatikan takaran pupuknya yang sesuai dengan takaran. Jadi kalau teman-teman misalkan beli racikan atau resep dari di medsos ya, perhatikan takaran yang sudah diberitahukan sama sellernya, penjualnya ya. Jangan
ketika kita masih newbie, masih awalan, ikuti saja dulu gitu loh. Jangan kita mulai semacam improve dan lain sebagainya yang hasilnya akan kurang bagus, karena mungkin setiap seller, setiap penjual dia punya trik sendiri-sendiri, dan lebih baiknya kita ikuti saja agar hasilnya kita lebih memuaskan. Kemudian gunakan starter yang tepat, yang benar ya teman-teman. Jadi sekali lagi, air hijau itu alga dan fitoplankton, dia makhluk hidup, bukan sembarang air berwarna hijau ya teman-teman. Jangan kita berpikiran, oh ketika daun pepaya kita blender, kita giling warnanya hijau, taruh di air, nah itu kutir akan hidup. Tidak seperti itu ya teman-teman, karena si air hijau ini sendiri juga hidup karena dia fitoplankton, dan kita memelihara dia supaya dia subur, dan dia akan menjadi makanan yang bagus untuk kutir yang kita kultur, kutir yang kita pelihara. Jadi benar-benar starternya, awalan bibitnya itu benar-benar dari mungkin ya dari pembeli dari penjual atau seller yang benar-benar kompeten, ya istilahnya jualan si air hijau ini untuk starter ya teman-teman. Jangan kita menggunakan starter, kita nyerok di sungai atau nyerok di got dan lain sebagainya, itu akan buang-buang waktu. Jadi hasilnya pasti tidak akan memuaskan, karena itu beda. Hijau saja belum tentu itu makanan terbaik untuk kutir teman-teman. Kutir yang banyak, kecuali teman-teman sudah ahli ya. Jadi sangat jarang tempat kecil menghasilkan kutir yang banyak. Kita harus butuh tempat yang penampangnya luas. Nah jadi kalau teman-teman lihat, kutir pasti akan di atas, nggak akan di bawah. Jadi semakin dalam ya sebenarnya